Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore teman-teman semuanya, mahasiswa dan mahasiswi Universitas Bina Sarana Informatika yang sangat saya banggakan. Wahai para pejuang nasionalis, wahai para pejuang bangsa, dan selamat panjang umur perjuangan. Bertemu lagi di channel pembelajaran Kreato Ilmu dengan saya Muhammad Aris. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Dan jangan lupa selalu saksikan dengan seksama supaya tidak setengah-setengah cara memahaminya, karena ini wawasan yang sangat luar biasa untuk teman-teman semuanya ketahui. Silakan. Oke, kali ini kita bertemu lagi di pertemuan yang keempat, yakni kita membahas tentang makna Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Baik, makna Undang-Undang Dasar NRI tahun 45 dalam sistem hukum nasional, perlu diketahui bahwa rincian dari hal yang sangat sistematis ini yang pertama adalah konstitusi. Konstitusi sendiri memiliki dasar hukum yang paling utama, kemudian diikuti dengan yang kedua, makna aliniat pembukaan UUD NRI tahun 1945, dan disusul yang ketiga yaitu makna UUD atau batang tubuh, yang di sini perlu diketahui dari ketiga perincian itu yang pertama akan kita pelajari yaitu tentang sistem yang sangat dominan yang perlu kita ketahui, konstitusi. Dalam hal konstitusi itu terdapat beberapa yang menarik untuk kita perhatikan. Apa itu konstitusi? Mungkin teman-teman semua sudah membaca modul atau materi yang sudah di-download ya. Konstitusi di sini perlu saya sampaikan menurut para ahli merupakan yang paling dominan untuk kita pahami ya. Yang pertama, menurut C.F. Strong, konstitusi adalah kumpulan prinsip atau asas yang mendasari kekuasaan pemerintah, hak-hak masyarakat, dan hubungan di antara keduanya. Di sini perlu ketahui bahwa masyarakat sangat berperan sekali dalam hukum dan konstitusi. Kemudian definisi yang kedua menurut Kenneth Clinton Weir, yaitu konstitusi merupakan seluruh sistem pemerintahan sebuah negara serta berbagai aturannya yang membentuk dan mengatur pemerintahan yang bersangkutan. Jadi dalam hal konstitusi intinya pemerintah itu sangat berperan sekali dalam konstitusi yang dominan tersebut. Yang ketiga menurut Vernon Buckdenor, konstitusi adalah kumpulan aturan yang mengatur alokasi. Alokasi ini adalah pembagian waktu kekuasaan. Jadi setiap pemerintah pasti yang negara berdiri atas presidensial pasti ada namanya jenjang waktu dan karir presiden atau pemimpin negara. Lanjut, dalam hal konstitusi, suatu bangsa berperan atau mempunyai pengertian konstitusi secara pribadi, yaitu secara bahasa berasal dari bahasa Prancis, constituer, yang artinya membentuk. Kemudian secara garis besar perlu kita garis bawahi bahwa konstitusi adalah segala ketentuan atau aturan yang mengatur ketatanegaraan suatu bangsa. Sekarang kita lihat jenis-jenis dari konstitusi. Jenis-jenis pun sangat beragam ya teman-teman, yang terdiri atas konstitusi tertulis, kemudian bercabang dua, dan konstitusi tidak tertulis. Perlu dipahami bahwa konstitusi tertulis itu merupakan
pemerincian yang sangat konstitusional yang dituangkan ke dalam dokumen formal berupa peraturan perundang-undangan. Jadi teman-teman perlu ketahui yang pertama itu tentang dokumen, yaitu dokumen-dokumen konstitusi yang tertera dalam konstitusi tertulis. Yang kedua, konstitusi tidak tertulis. Konstitusi ini merupakan konstitusi yang tidak tertuang dalam dokumen atau formal, berupa kebiasaan-kebiasaan dan kesepakatan yang perlu disepakati dalam konstitusi negara atau pemerintahan. Jadi konstitusi yang fundamental ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Jadi kita perlu pahami bahwa UUD NRI 45 yang kedua adalah makna alinea pembukaan UUD NRI tahun 1945. Pokok-pokok pikiran dalam konstitusi diterangkan bahwa pokok pikiran ini yang pertama adalah persatuan, disusul dengan pokok pikiran yang kedua yaitu keadilan sosial. Kemudian yang ketiga, pokok pikiran yang sangat-sangat kita perlu pahami yaitu kedaulatan rakyat. Karena dari kedaulatan rakyat ini menimbulkan adalah integrasi bangsa. Pokok pikiran keempat yaitu tentang ketuhanan dan kemanusiaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan peraturan perundang-undangan tertinggi dan sebagai konstitusi yang fundamental bagi bangsa Indonesia. Teman-teman semua, dapat kita pahami bahwa pentingnya hak konstitusi untuk bangsa. Jadi teman-teman, kita tetap bersatu padu membangun bangsa dan negara dan tetap berkedaulatan nasional, berkonstitusi, berbineka tunggal ika, dan selalu menjaga balutan keselarasan dan berintegrasi bangsa. Oke teman-teman, kita lanjut di slide. Silakan bisa di-download materinya di MyBase e-learning masing-masing. Dalam pertemuan keempat tentang Konstitusi Undang-Undang Dasar NRI atau Negara Republik Indonesia 1945. Kita langsung menuju ke A dulu ya, konsep dan urgensi Konstitusi UUD NRI 1945. Oke, jadi perlu saya jelaskan terlebih dahulu dalam ruang lingkup bernegara. Jadi apa sih konstitusi itu? Apakah wajib untuk kita taati? Dan adakah peraturan pemerintah yang selain dalam konstitusi yang wajib pula kita taati? Oke, langsung ya. Jadi dalam hidup bernegara, kita dapat menemukan beberapa aturan yang mengatur bahwa bagaimana pemerintahan dijalankan. Misalnya, siapa yang menjalankan kekuasaan pemerintahan dan bagaimana kekuasaan tersebut diperoleh. Ya. Jadi, setiap presiden itu pasti memerlukan partai untuk mengusung dirinya menjadi seorang presiden. Nah, ketika presiden tersebut berkuasa, artinya presiden itu kan menjadi orang nomor satu di negara kita, yaitu Indonesia Raya ya. Tentunya dia diusung oleh partai dan mempunyai aturan-aturan yang mereka kehendaki yang kemudian diterapkan dalam bernegara. Seperti yang sudah kita alami atau rasakan sekarang. Itu namanya peraturan yang dibuat oleh penguasa, yaitu tentang presiden. Kita juga dapat menemukannya beberapa aturan yang sama sekali tidak berhubungan dengan cara-cara pemerintahan dijalankan. Jadi, dalam konstitusi itu ada konstitusi pemerintahan yang telak atau haknya memang kita harus taati. Tapi
dalam segi pemerintahan juga menjalankan sebuah konstitusi yang di luar pemerintahan atau kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Yang notabene konstitusi tersebut diberlakukan aturan yang memang harus dijalankan oleh warga negara Republik Indonesia. Contohnya di sini bagaimana aturan mengendarai kendaraan bermotor. Contohnya kita harus mempunyai SIM dan surat-surat motor yang lengkap yang lainnya. Dan bagaimana cara mencari keadilan jika hak dilanggar orang lain. Jadi, contoh dalam dua hal ini aja yang dapat kita gambarkan terlebih dahulu ya. Namanya kita berkendara di jalan raya, tentunya kita mempunyai aturan atau mungkin aturan yang diterapkan pemerintah untuk sang pengendara tersebut. Tentunya pengendara wajib memiliki SIM C bagi pengendara motor. Pengendara wajib mempunyai SIM B bagi pengendara mobil. Pengendara wajib mempunyai SIM A bagi pengendara roda 4 dan selebihnya, baik roda 6 maupun roda 8 yang itu baik dalam kendaraan truk maupun kontainer dan lain sebagainya atau bus ya. Tuh. Dan cara mencari keadilan hak yang dimana hak kita mungkin pernah dialami oleh masing-masing rakyat atau dari kita masing-masing dan teman-teman juga pernah hak kita dilanggar oleh orang lain. Nah, konstitusi seperti apa itu? Nah, konstitusi ini memang tidak ada dalam undang-undang dasar, tapi ada dalam ranah hukum dan sudah tertulis atau tersirat dalam peraturan pemerintahan yang disebut konstitusi umum, gitu ya. Kalau undang-undang dasar itu merupakan konstitusi khusus yang memang diterapkan untuk negara kesatuan Republik Indonesia yang dari dulu dari kemerdekaan pertama kali Indonesia dijalankan, yaitu pada tahun 1945. Oke, lanjut. Lanjut ke bagian alinea kedua. Pada saat Anda menemukan aturan atau hukum yang berisi ketentuan yang mengatur bagaimana pemerintahan dijalankan, artinya Anda telah menemukan bagian atau isi dari konstitusi tersebut. Anda akan mempelajari esensi, urgensi, dan nilai norma konstitusional pada UUD NRI 45 dan konstitusionalitas peraturan perundangan di bawah Undang-Undang Dasar. Nah, ini kebanyakan memang warga negara Republik Indonesia atau masyarakat itu malas mempelajari tentang konstitusi atau undang-undang dan sebagainya. Mereka kebanyakan aturan mungkin ya, tapi yang jelas kita sebagai warga negara memang setidaknya kita sudah paham lah undang-undang dasar seperti apa dan aturannya dalam menerangkan konstitusi di dalamnya itu apa. Kita minimal mempunyai wawasan sedikit. Ya, jadi jangan sampai kita merasa dikit-dikit salah, dikit-dikit melanggar aturan, dikit-dikit melanggar aturan pemerintah, karena memang negara kita dibangun atas dasar konstitusi undang-undang dasar. Dan memang kita harus atur. Kalau misalkan negara kita tidak ada konstitusi dasar, mungkin seperti kita tidak ada aturan. Ya kalau orang tidak ada aturan berarti kan selayaknya kita di hutan gitu loh. Nah, sebab itulah karena memang negara kita harus tertata rapi supaya terhindar dari semua kejahatan, penipuan dan segala nepotisme. Tentunya kita menggunakan aturan dalam undang-undang konstitusi. Itu yang dimaksud ya. Oke, kemudian mengapa diperlukan konstitusi? Menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang konstitusi, membangun argumen tentang dinamika dan larangan konstitusi dan tantangan konstitusi, dan mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi. Pada bagian akhir disajikan praktek kewarganegaraan pada materi tersebut. Jadi di modul ini sudah jelas bahwa teman-teman bisa membaca secara historis, sosiologis, politik, dan nanti ada prakteknya di slide terakhir itu ya. Itu tentang kewarganegaraan pada materi tersebut. Itu maksudnya materi di modul ini. Silakan langsung menuju ke slide selanjutnya. Oke, kita langsung menuju kepada dasar yang terdapat dalam UUD NRI 45. Kalau untuk secara historis, silakan teman-teman bisa baca sendiri. Sebelum slide ini ada historisnya, karena itu dari yang namanya historis itu panjang ya. Jadi sebagai wawasan saja teman-teman bisa baca sendiri ya.
secara historis maupun sosiologis. Nah, di sini intinya saya akan terangkan tentang ini nih. Jadi hak-hak presiden yang harus dilakukan seperti apa dan kenapa presiden tidak bisa membuarkan atau meniadakan DPR dan sebagainya. Karena memang sudah ada dalam konstitusi Undang-Undang Dasar. Lanjut. Kita cermati aturan dasar yang terdapat dalam UUD NRI 45. Yang pertama, pedoman bagi presiden dalam memegang kekuasaan pemerintahan. Itu ada di pasal 4 ayat 1. Ya, lanjut. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon presiden dan calon wakil presiden pada pasal 6 ayat 1. Kemudian ketiga, pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden pasal 7. Keempat, pemberhentian presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya pasal 7A dan 7B. Kelima, presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan DPR. Jadi ini intinya. Presiden memang berkuasa penuh di negara ini dalam segala aturan presiden tersebut bisa membuat. Tapi ada satu yang di sini bisa saya terangkan dan sudah tertulis di sini di slide ya. Presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan DPR karena DPR itu merupakan bagian penasehat presiden. Jadi ada DPR dibentuk karena memang sebagai masukan-masukan atau kritikan yang membangun untuk presiden dan para menterinya. Itu ya. Jadi DPR ini bisa diartikan tingkatannya bukan berarti lebih besar dari presiden atau lebih tinggi dari presiden, karena memang standaritas tingkatan antara DPR dan presiden itu beda. Bukan ranahnya dalam kita aturan tingkatan atau mungkin lebih besar mana sih Pak atau DPR atau presiden? Ya tetap presiden. Tapi DPR ini kan dipilih oleh rakyat, mewakili semua daerah di Indonesia yang kemudian kita namakan DPR Republik Indonesia yang berada di pusat Jakarta. Tuh. Yang keenam, pernyataan perang. Ya, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Ada di pasal 11 ayat 1, ayat 2 dan 3. Kemudian, sebentar saya jelaskan tanggal nomor 6. Semenjak Indonesia merdeka tahun 45, tidak ada perang yang mungkin bisa kita ketahui di negara-negara seperti di Palestina, kemudian negara-negara Eropa yang lain. Itu memang kita di negara-negara PBB juga sudah mencanangkan perdamaian di seluruh negara dunia ini. Jadi jika memang terjadi kendala perang atau mungkin hal yang memang harus diperbuat suatu negara, itu tidak semena-mena tidak main langsung untuk langsung menyerbu perang gitu aja, tapi semua ada aturan dan ada batasannya. Kita ada namanya Tentara Republik Indonesia atau TNI. Itu disiapkan memang untuk menjaga perbatasan dan memang untuk perdamaian dunia TNI sering dikirim untuk sebagai kesuruhan atau sebagai atas nama PBB di negara-negara yang mempunyai masalah dalam peperangan seperti di Lebanon, mungkin di Mesir atau mungkin di negara Afrika dan mungkin yang lagi gencar yaitu di Palestina dan Israel. Itu ya. Jadi semua pundi-pundi negara seperti polisi dan Tentara Republik Indonesia atau TNI itu mempunyai masing-masing amanah dan masing-masing beban yang mereka bisa dapatkan dari amanah negara tersebut atau negara kita Republik Indonesia. Yang ketujuh, menyatakan keadaan bahaya. Nah ini kalau memang terjadinya sebuah perang pasti ada di pasal 12. Nah itu presiden yang sebagai ujung tombak atau sebagai acuan pemerintah untuk menyatakan hal yang memang di poin 6 dan poin 7. Yang 8, mengangkat dan menerima duta negara lain di pasal 13 ayat 1 dan 2 dan 3. Ke-9, pemberian grasi dan rehabilitasi. Nah, grasi dan rehabilitasi ini terkait dengan apa? Dengan pembebasan narapidana atau mungkin pemotongan masa tahanan. Itu haknya presiden untuk memberikan grasi dan rehabilitasi yang sering kita dengar ya. Kok di berita
ada yang namanya gerasi bagi pertahanan. Gerasi itu artinya apa? Pemotongan masa penahanan. Misalkan dari 10 tahun jadi 7 tahun, 8 tahun. Itu memang haknya Presiden untuk memberi. Mungkin ada beberapa poin yang Presiden sudah pelajari kenapa Presiden memberikan alasan gerasi dan rehabilitasi. Itu ya. 8. Pemberian amnesti dan abolisi. Amnesti dan abolisi itu terkait dengan kerjasama antara dua negara yang memang harus ada perjanjian amnesti dan lain sebagainya itu ya. Baik perjanjian dagang maupun perjanjian yang memang menguntungkan antara kedua belah pihak negara. Yang ke-11, pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan seperti pahlawan yang sudah meninggal dan lain sebagainya, atau guru besar ya. Yang namanya dosen, doktor, profesor tuh guru besar yang ada namanya doktor honoris causa. Itu memang pemberian yang sangat berjasa bagi dunia pendidikan atau akademisi yang diberikan oleh ajudan presiden seperti para menteri pendidikan untuk memberikan penghargaan pada orang-orang yang berpengaruh di secara nasional gitu ya. Yang ke-12 terakhir, pembentukan Dewan Pertimbangan pasal 16. Dewan Pertimbangan ini berarti dewan yang dibentuk oleh presiden yang memang menangani atau sebagai dewan penasehat jika ada suatu kejadian yang memang mendadak untuk disikapi secara langsung dan mendasar. Oke, terakhir saya akan terangkan tentang dinamika dan tantangan kehidupan berbangsa negara Indonesia. Langsung saja, menengok perjalanan sejarah Indonesia merdeka, ternyata telah terjadi dinamika ketatanegaraan seiring berubahnya konstitusi atau undang-undang dasar yang diberlakukan. Jadi memang kenapa kok undang-undang Pak bertambah? Kadang ada undang-undang yang dihapus dan kemudian dirubah. Memang itu kita harus mengikuti perkembangan zaman. Semakin zaman ini maju, setiap tahun dan tahun per tahun selalu maju semasa ke masa, memang harus ada pembaruan. Karena itu kita menyesuaikan hal, masa, tantangan di era global dan lain sebagainya. Itu alasannya ya. Setelah ditetapkan, lanjut, suatu hari setelah proklamasi kemerdekaan, UUD NRI 45 mulai berlaku sebagai hukum dasar mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan segala keterbatasannya. Mengapa demikian? Karena semula UUD NRI oleh Bung Karno sendiri dikatakan sebagai UUD kilat. Ini kilat maksudnya adalah UUD yang memang dibentuk ketika waktu itu juga kemerdekaan tidak selang lama ya, di tahun 45. Jadi Bung Karno buru-buru mengadakan kesepakatan atau membuat UUD NRI konstitusi ini supaya negara kita negara yang berkonstitusi, yang benar dijalankan dengan baik dan patuh kepada pemerintahan yang akan terus disempurnakan pada masa yang akan datang. Dinamika konstitusi yang terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut. Nih, silakan teman-teman baca ya. Bisa dibaca. Yang penting di sini saya simpulkan bahwa pada pertengahan 97 negara kita dilanda krisis ekonomi. Oke, lanjut 97 Presiden Soeharto menyatakan ini setelah Presiden Soekarno digantikan oleh Presiden Soeharto karena memang waktu itu sudah ada pergantian dan notabene memang harus ada regenerasi presidennya dan waktu itu yang berkuasa adalah Presiden Soeharto. Oke, berhentinya Presiden Soeharto menjadi awal era reformasi tanah air. Ini singkat. Reformasi itu diawali ketika Presiden Soeharto lengser atau mungkin diberhentikan jabatannya. Jadi waktu itu memang ada namanya reformasi besar-besaran yang kita kenal sebagai reformasi 21 Mei 98. Ya. Mungkin yang sudah lahir di era-era 80-an pasti tahu ya. Kisruhnya ketika sebelum Presiden Soeharto menyatakan pengunduran diri sebagai kepala negara. Nah, kalau kita bahas di sini panjang. Tapi yang jelas itu sebagai sejarah untuk para mahasiswa yang benar-benar berjuang untuk menegakkan apa yang memang yang harus
diperbaiki dan memang harus ada regenerasi waktu itu ya. Oke, lanjut saja. Kalau dijelaskan secara terinci panjang banget, bahkan sampai 3 jam ya, tentang era reformasi waktu itu. Lanjut, pada awal era reformasi, yaitu di pertengahan 98, muncul berbagai tuntutan reformasi. Nah, di sini nih, dari A sampai F. Yang pertama, mengamandemen UUD NRI 45. Amandemen itu artinya ada perubahan yang dari pemerintah Soeharto di pembaruan UUD yang memang secara demokrasi atau demokratis. UUD ini hampir semua hampir 80% itu dari arahan rakyat, karena untuk rakyat dan demi rakyat. Dan B, menghapuskan doktrin dui fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Waktu zaman Pak Soeharto, memang kendali semuanya itu sangat mengandalkan Tentara Republik Indonesia atau Angkatan Bersenjata, atau yang sekarang bisa dikenal dengan TNI. Nah, makanya waktu itu memang terjadi kekisruhan karena garda terdepan bukan polisi tapi TNI, ya, karena memang harus mengedepankan rasa pemberanian dan rasa ketegasan yang sangat luar biasa waktu itu ya. Ya ada plus minus pasti ya. C, menegakkan supremasi hukum, penghormatan HAM, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Ya, tentu ini juga menjadi lumbung sampai sekarang ya. Kalau kita tahu dari era reformasi itu sudah banyak sekali hal-hal yang memang menggunakan atau menggaungkan supremasi hukum seperti korupsi kolusi. Sampai sekarang juga masih belum ada solusi dan cara pemberantasan pun susah. Pasti yang namanya korupsi itu ada gitu loh. Dan entah sampai kapan mungkin teman-teman sebagai masa depan bangsa, anak bangsa yang bisa merubah ke depannya, harus berani merubah. Itu sebenarnya harus merupakan ketegasan, memberikan ketegasan sangat krusial tentang pelaku-pelaku korupsi ini. Jangan sampai menunggu pelakunya Anda, tapi kalau bisa dari awal korupsi ini dihati-hati, jangan sampai uang-uang rakyat dimakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Yang D, melakukan desentralisasi. Maaf, ini kehapus ya. Melakukan desentralisasi hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Memang harus adil antara pemerintah pusat dan daerah supaya lebih keselarasan, bukan ada kesenjangan, ketidakadilan itu ya. E, mewujudkan kebebasan pers. Waktu itu memang zaman Pak Soeharto pers itu sangat tidak bebas ya. Tapi sekarang herannya berita banyak, pers bebas tapi menggila. Artinya kadang-kadang memang pers ini bisa menjadi lumbung informasi yang sangat fatal ketika yang diinformasikan salah. Tapi sebuah informasi yang sangat bagus ketika diinformasikan benar-benar valid dan memang dapat dipahami oleh rakyat itu sendiri. Ya mudah-mudahan pers di semua berita di televisi nasional itu bersikap adil semua ya, tidak memihak ke yang memang harus diketerpihakkan sepihak itu maksudnya. Maksudnya jangan condong ke sisi lain tapi tidak condong ke sisi lain. Harus benar-benar adil pers itu, karena sebagai lumbung utama masyarakat bisa terbuka wawasannya dari pers atau pemberitaan itu. Yang terakhir, mewujudkan kehidupan demokrasi. Demokrasi itu memang dimulai dari era Pak Presiden Soeharto berhenti menjadi presiden, dan di era reformasi tersebut demokrasi sudah ada. Oke, seperti itu. Bagaimana teman-teman? Menarik bukan? Sebelum saya akhiri, dan jangan lupa sekiranya teman-teman bersedia untuk subscribe dan dukung channel saya, mudah-mudahan manfaat untuk semuanya. Terima kasih. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.